Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Pernahkah Anda merasa kesambet saat Anda melayat tengah malam ke pemakaman? Ada sebagian di kampung-kampung, biasanya kalau orang meninggal itu langsung dimakamkan ya, meskipun itu tengah malam. Dan mungkin ada juga kampung yang kalau ada orang yang meninggal, tapi tidak langsung dimakamkan, melainkan menunggu diinapkan dulu semalam. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, ini ada sebuah cerita dari seorang ibu yang katanya mengalami kesambet ketika beliau melayat tengah malam ke tempat saudaranya. Seperti apakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kesambet saat ke pemakaman tengah malam. Hari Selasa kemarin, habis maghrib kan sudah biasa aku rutin ngantar anak ngaji ke pengajian jalan kaki. Pengajian anakku nggak terlalu jauh, jadi jalan kaki aja. Aku nungguin sampai Isya, ikut sholat berjamaah di masjid pengajian anakku. Setelah beres sholat berjamaah Isya dan wirid di masjid, aku dan anakku pulang. Lalu jajan dulu sebelum pulang. Ya namanya anak, kan pasti suka minta jajan tiap lewat warung. Habis jajan lanjut lagi jalan pulang. Pas di jalan papasan sama ibu tetanggaku mau jemput anaknya pulang ngaji. Anaknya satu pengajian dengan anak aku. Dia bilang, "Teteh, ada pengumuman yang meninggal di sebelah utara. Katanya masih saudara suami teteh." Aku kaget dong. Aku balas jawab, "Siapa?" Si ibu bilang, "Mang Eli." Suami teteh juga mungkin udah tahu. Kebetulan barusan pas ibu lewat, suami teteh lagi ada di luar, nangkring di teras, katanya. Aku jawab lagi, "Oh iya, makasih bu." Tanpa babi bu, aku langsung lari sambil memegang tangan anakku. Sesampainya di rumah ngucap salam ke suami, langsung aku tanya, "Papa, tadi aku papasan sama ibu tetangga, katanya Mang Eli meninggal. Apa benar Mang Eli saudara kita?" Suamiku jawab, "Iya bener." Aku bilang lagi, "Kita berangkat ngelayat yuk sekarang, jalan kaki. Motor kita kan banyak kempes." Suamiku jawab, "Ini sudah malam. Rumahnya Mang Eli kan jauh. Kalau jalan kaki lama bisa nempuh perjalanan sampai 40 menit. Besok siang aja ngelayatnya." Terus aku jawab, "Enggak ah, maunya sekarang. Bagaimana nanti tanggapan keluarga kamu kalau kita nggak cepet-cepet ngelayat?" Terus suamiku jawab, "Sebentar, papa mikir dulu. Gini aja, kita pinjam motor tetangga sebelah. Siapa tahu dikasih pinjam. Sana mama coba aja dulu datang ke rumah tetangga sebelah." "Iya deh, bismillah. Mudah-mudahan dikasih." Dengan rasa deg-degan, aku coba datang ke rumah tetangga mengetuk rumahnya. Kuceritakan apa maksud dan tujuan aku datang, dan alhamdulillah dikasih pinjam. Kuucapkan terima kasih sebelumnya. Aku pulang, kusuruh suami ke rumah tetangga untuk meminjam motornya. Aku melepas mukena yang masih kupakai, mengganti pakaianku dan juga anakku. Lalu kami berangkat melayat. Tak lama kurang dari 10 menit sudah sampai di rumah duka. Aku anakku turun dari motor, suami memarkirkan motor dulu. Sambil nunggu suami aku lihat banyak banget orang-orang yang melayat sampai susah lewat. Aku, anak dan suamiku desak-desakan untuk masuk ke dalam rumah. Kutemui istri Mang Eli dan keluarganya sambil ngucapin bela sungkawa. Tak lupa juga kumasukkan amplop ke dalam baskom yang sudah tersedia. Setelah itu aku lihat ibu mertua lagi beresin kapas buat mayit. Kudekati ibu mertua membantu membereskan kapas, sedangkan suamiku ikut mengangkut mayit yang habis dimandikan, dimasukkan ke rumah untuk dibajukan kain kafan. Semua wanita yang ada di rumah disuruh tunggu di luar. Setelah selesai dikafani, lalu disolatkan, banyak banget orang-orang yang menyolatkan sampai halaman rumah. Karena di rumah gak muat. Alhamdulillah banyak orang yang mendoakan semoga menjadi ahli surga, amin.
Semua laki-laki sudah selesai menyolatkan dan mendoakan, dilanjut dengan wanita ngaji yasinan sambil nunggu datang anaknya almarhum yang sedang di perjalanan karena tinggal di luar kota. Semua wanita sudah selesai yasinan dan sudah pada pulang karena malam semakin larut. Saya dan keluarga almarhum masih menunggu anaknya yang masih di perjalanan. Aku dan keluarga almarhum lanjut lagi ngaji yasinan, dan satu orang disuruh menghubungi anaknya yang masih di perjalanan karena masih belum juga sampai, sedangkan malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 22.30. Yang menggali tanah di pemakaman besar sudah selesai, sedangkan yang ditunggu belum datang juga. Anakku sudah rewel ngajak pulang. Ku kasih anakku ke suami agar diem rewelnya. Sesepuh angkat bicara, kalau anak almarhum masih belum sampai dalam waktu setengah jam lagi, kita berangkat kuburkan. Kasihan sama mayit. Dan alhamdulillah anaknya yang ditunggu sampai juga pukul 23.00. Tangisan haru pecah kembali, lalu anaknya dikasih wejangan sama sesepuh. Pukul 23.15 berangkatlah aku, anakku, suami dan keluarga mengantar almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana di pemakaman sangat dingin menusuk tulang dan mencekam. Suara burung hantu dan burung lainnya bersautan. Mungkin karena sudah malam kali ya. Suamiku ikut menguburkan, sedangkan anakku kupangku kembali. Di pemakaman sambil membacakan sholawat, ku dengar sekali suara wanita menangis sangat pilu sekali, agak jauh di sebelah kananku. Sedangkan yang di sebelah kananku yang berdiri hanya ada bibi, ibu mertua dan yuyut. Mereka tidak menangis. Sedangkan yang lain, laki-laki dan perempuan semua berdiri di depanku. Dan di sebelah kiriku, kulihat sekeliling yang ikut tidak ada yang nangis sampai bersuara. Mungkin hanya suara burung, gumamku. Kudengar lagi suara tangisan yang sama untuk kedua kalinya. Kupeluk anakku erat-erat sambil kulihat sekeliling lagi. Dan kulihat lama dari mana suara itu berasal. Tidak ada siapa-siapa. 3 kali sampai 4 kali kudengar lagi suara tangisan pilu menyayat hati. Sampai aku tak fokus. Ternyata penguburan sudah selesai. Ustadz sedang membacakan talqin. Tiba-tiba kepala belakang terasa sakit dan pundakku terasa berat. Kuberikan lagi anakku ke suami karena rasa sakit yang aku rasakan. Kuusahakan dan kuatkan karena Ustadz tinggal membaca doa. Alhamdulillah pemakaman pun selesai sampai pukul 12:30 dini hari. Semua pulang ke rumah masing-masing. Dan beberapa laki-laki mengaji di pemakaman bergantian sampai pagi. Aku duduk di saung pemakaman sambil nunggu suami selesai membantu yang lain. Lalu aku disamperin ibu mertua diajak nginap ke rumahnya karena sudah malam. Katanya pulangnya besok pagi aja. Aku menolaknya secara halus. Ku menolak bukan karena gak mau nginap, tapi karena memakai motor orang lain. Takutnya yang punya nungguin dan mau dipakai. Suami sudah selesai, lalu kami pulang. Suami mengembalikan motor tetangga sambil ngucapin terima kasih. Uangnya besok ya Bi, kata suami, karena suami belum gajian. Kata istri yang punya motor, gak usah gak apa, jangan sungkan. Walaupun istri yang punya motor berkata begitu, aku akan tetap ngasih sebagai ganti uang bensin. Sesampainya di rumah, kutidurkan anakku. Rasa sakit di kepala belakang dan pundak semakin menjadi. Minta dipijit ke suami sambil kuceritakan apa yang kualami di pemakaman. Dan suami tidak mendengar suara tangisan satu kali pun. Walaupun aku mendengarnya sampai 4 kali. Kata suami mungkin itu hanya suara burung. Sudah, sekarang kita tidur. Sudah pukul 1:44. Sebentar lagi subuh. Besok papa kesiangan kerja. Dan kami pun tidur. Subuh berkumandang, aku tiba-tiba gak kuat bangun karena rasa sakit di kepala dan pundak semakin sakit. Kuusahakan bangun mengambil air wudhu. Pas lagi wudhu, tetesan air dinginnya minta ampun. Di kulit rasanya bagaikan jarum yang ditusuk-tusuk. Kuusahakan wudhu sampai selesai, lalu sholat subuh. Meriang mulai terasa, saking gak bisa nahannya meriang.
Kulanjutkan wirid pun sambil tidur berbalut selimut. Jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. Sampai lupa suami belum bangun, kubangunkan sambil aku tidur lagi di sampingnya. Suamiku pun bangun. Suamiku bertanya, "Mama kenapa?" "Meriang, Pak. Rasa sakit di kepala dan di badan. Rasa sakit di kepala dan di badan makin menjadi. Serasa habis dipukul-pukul. Diobati ya?" "Iya, Pak. Sana ambil wudhu, sholat dulu. Kesiangan ini. Lalu berangkat kerja ya?" "Iya." Kulanjutkan tidur lagi. Pukul 6.15 suami berangkat kerja sambil berpesan, "Minum obat ya, Mah." Hanya anggukan sebagai jawabanku. Ku ambil HP, kuhubungi adikku untuk datang ke rumah guna mengambil alih pekerjaan menjahitku karena harus cepat-cepat beres nanti sore. Tak lama adik dan ibuku datang. Mereka kaget aku sampai begini karena kemarin aku masih sehat walafiat. Lalu kuceritakan lagi kejadian semalam yang aku alami. Kata mereka, "Pantesan kamu kesambet. Kalau pulang layat, pakaian yang dipakai ganti, simpan di luar. Apalagi habis megang. Seharusnya mandi, pamali gitu," katanya. Alhamdulillah, aku sekarang udah agak mendingan. Walaupun megang air masih agak-agak kuat. Kulawan rasa sakit dari tetesan air kalau sedang berwudu. Meskipun mandi masih belum kuat sampai sekarang. Sekian ceritaku dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan ceritaku ini. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.